Aku Panji, teman aku dokter, temannya ada yang kegigit ular waling yang putih hitam, katanya itu udah mulai sesak di rumah sakit Fatmawati. Ada bisa info harus gimana? Tujuannya supaya mereka kalau digigit ular kebal. Yang di Cilacap ya asalnya. Ini satu-satunya dukun yang di era ini. Di era dukun apa ya? Aku bilang dukun dulu ya. Emang dukun ya? Iya. Kalaupun nanti aku ada ngurus izin praktek untuk pengobatan alternatif, keluarnya kan dukun. Saat ini nggak banyak dukun yang pakai ilmu WHO. Oke. Karena mereka gini, rasain lagi. Ya, Nah ini langsung megang nih kayaknya nih. Ini kalau bebatannya bener ini rasanya, udah sampai sini bentaknya nih. Ini kita tusuk. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Nah, teman-teman, kali ini aku nggak mau basa-basi. Ada satu fenomena yang mau aku share sama kalian semua. Kalian pernah nggak, amit-amit ya, digigit ular? Enggak. Ya kan? Kalau kita menilik di berita-berita, itu pastinya banyak banget korban gigitan ular berbisa yang meninggal. Makanya aku kasih kalian semuanya the one and only Panji Petualang. Makasih banyak Kiatmo, udah bisa gabung di podcastnya Kiatmo hari ini. Aku yang makasih, Panji udah mau datang ke sini repot-repot dari jauh. Kiatmo. Siap. Karena ada sesuatu hal yang memang harus disampaikan lewat medianya Kiatmo hari ini. Siap, tentang fenomena gigitan ular yang terjadi di mana-mana akhir-akhir ini. Dan tadi kalau misalnya ada pertanyaan dari Kiatmo, yang pernah nggak terkena amit-amit digigit ular? Digigit ular. Misalkan ada yang jawab enggak, tapi itu bisa saja terjadi kapanpun dimanapun. Mengingat Indonesia ini merupakan daerah agraris dengan habitat ular berbisa yang cukup banyak. Oh iya ya. Iya. Salah satunya Indonesia yang paling banyak. Tropis. Oke. Itu disukai ular dan ada lebih dari 300 spesies ular di Indonesia dan 20% diantaranya itu adalah ular yang sangat mematikan. Anjir. Bang Panji. Ya. Kira-kira jenis ular di Indonesia yang paling banyak peluangnya untuk ngegigit orang itu apa, Bang Panji? Ada beberapa spesies. Jadi ular di Indonesia itu dibagi dari dua wilayah, yaitu wilayah barat sama wilayah timur. Oke. Dan ular-ular wilayah barat ini meliputi jenis-jenis ular yang umum kita temukan biasanya di sekitar rumah. Oke. Di sawah, di kebun, atau di sekitar rumah, dan bahkan kadang-kadang masuk rumah kita. Masuk rumah. Nah, yang umumnya sering masuk itu diantaranya ular piton, Oke. ular sanca yang nggak berbisa. Ini kita lihat berita di mana-mana, sering banget tuh pemadam kebakaran evakuasi sanca yang masuk ke dalam kloset, yang ditangkap di got. Kadang-kadang nggak jarang juga mereka tangkap di plafon. Plafon, ya biasanya sampai nyangkut-nyangkut Ya, tuh. sampai nyangkut-nyangkut di plafon. Nah, beberapa ular lain yang sering masuk juga itu diantaranya jenis ular kobra Jawa, Najos putatrik, ada pun ular welang-weling, dan beberapa ular jenis viper kayak ular viper hijau ekor merah dan ular viper tanah. Ya, Haloselasma rhodostomaki. Oke, gibuk gitu ya. Gibuk. Nah, itu khusus untuk wilayah barat, meliputi Sabang sampai Nusa Tenggara. Oke. Tengahnya. Nah, untuk wilayah timur dari Nusa Tenggara sampai ke Maroke, itu ularnya lain lagi. Yang sering interaksi sama manusia di sana itu lain lagi. Kalau nanya ular berbisa ke orang Papua, pernah nggak lihat kobra di sana? Nggak ada. Malah nggak ada ya di Ibaratnya sana. nggak sampai sana. Ya. Di sana itu kalau pernah nggak lihat ular coklat? Nah, ini kalau teman-teman dari Irian Jaya, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur itu nonton video ini, pasti kalian juga tahu. Iya benar, kita jarang banget nemu kobra di sini. Bukan jarang, memang nggak sebar sampai sana, guys. Oh, emang nggak sampai sana ya? Nggak sampai sana. Di sana tuh adanya itu ularnya itu jenis-jenis dead adder. Wah, ngeri. Jadi ular yang ada di Australia ada di Papua. Oke. Karena Pulau Papua dan Australia dulunya itu jadi satu. Menyatu Dan ya terpisah. dulunya. Iya. Nah, makanya ada beberapa satwa seperti kanguru ada juga di Papua. Oke. Gitu, tapi namanya wallaby, lebih kecil. Wallaby. Itu Australia kan itu. Siap. Nah, sama dengan ularnya. Di Australia ada taipan, ular paling berbisa mematikan di daratan. Iya. Di Papua pun ada taipan. Ada di Papua. Ada, tapi beda spesies. Oke. Tapi taipan juga kan. Nah, di Australia ada dead adder, di Papua ada dead adder. Di Australia ada tiger snake,
Iya, tiger snake. Bukan water tiger ya, Ki. Iya, ini tiger snake Ini beneran rapid ini. Gigit mati. Pasti itu. Itu urutan 3-4 itu paling mematikan. Nah, itu ada di timur semua. Semuanya dari Ya, timur. Ada di Ya, timur ya. semua. Dan konfliknya pun sama. Sama kayak di barat. Sama kayak di barat. Oke. Cuma ularnya yang beda aja. Anti bisa yang di barat dengan yang di timur pun sama. Ya, Sama-sama polivalen. Iya, 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 Cuma polivalen. beda peruntukan. Oke. Peruntukan polivalen barat itu untuk welang-weling, kemudian peruntukan polivalen biosep yang dari Bio Farma yang banyak disebar di rumah sakit di kita. Ya, ya. Itu efektif untuk mengobati gigitan dari ular kobra Jawa, kemudian ular welang, Bungarus fasciatus, dan ular viper tanah atau kalau selasma rhodostoma. Rodostoma. Nah, Iya, iya, sedangkan iya. untuk gigitan jenis elapid dan viperidae lain itu bisa digunakan itu, cuma tidak efektif. Nggak efektif, Ya. tapi bisa. Tapi bisa. Nah, ini teman-teman yang aku mau tanya sama beliaunya ini. Bang, aku baca berita ya. Ya. Baca berita banyak banget yang meninggal nih. Ya. Banyak banget yang meninggal. Dan aku ngikutin YouTube-nya Panji ya. Berkali-kali aku lihat, loh, ada korban gigitan segala Ya, macam sering. dirawat. Dirawat. Selamat. Alhamdulillah. Berapa persen yang selamat dulu? 100%. 100% selamat. Alhamdulillah. Yang Gigitan. kami tangani Ya. belum sampai ada catatan. Kami juga kan mencatat orang yang datang ke kami, Hah. gitu loh. Alhamdulillah belum ada catatan dari kami korban-korban yang datang minta tolong ke kita itu ada yang meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ntar dulu. Ini berapa orang nih? Kalau 1-2 orang kan yang dirawat Pak Panji Ya. bisa jadi itu memang ya kemungkinan kebetulan aja. Ini kira-kira berapa orang? Selamat. Untuk khusus tahun ini tuh udah ratusan. Tapi untuk keseluruhan dari mulai 2019 sampai hari ini yang kita tolong tuh udah lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang. Iya, lebih dari 1.000 orang, dan itu meliputi Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Ya, ya, ya. Oh, Jadi banyaknya itu di Jawa sih sebenarnya konflik itu. konflik antara ular dan manusia itu ya. Kalimantan pun ada beberapa konflik, cuma tidak seintens di Jawa kejadiannya. Oke, berarti bisa dibilang orang-orang ini ya. Aku cerita sedikit ya, Panji. Boleh gitu ya. Dulu itu ada satu perkumpulan orang-orang yang memang penghobi ular, mungkin kayak Panji, namanya Nagarimba. Nagarimba ini tujuannya supaya mereka kalau digigit ular kebal. Yang di Cilacap ya asalnya. Salaman dulu. Ya itu. Guru besarnya udah meninggal kan? Ya betul. Iya. Ya, ya. Nah, itu salah satu fix Ya kalau dukun ya. spiritual, Beliau, ya. aku ngeloto. Kalau udah urusan ular, sepuh-sepuhku aku harus kenal. Iya, harus Karena kenal. kalau kita nggak kenal senior kita, pendahulu kita, ya kita salah. Nah, kan fix kan kalian tahu kan? Ya, itu kan Nagarimba ini dulu yang pernah latih Kopassus. Iya, betul. Pernah sampai ke Lampung juga jaringannya kan ya. Iya, betul. Wah, nggak salah Dan emang sekarang aku. vakum semua. Vakum semua. Terakhir aku ketemu sama almarhum namanya Pak Bambang Supriyanto. Semoga swargi langgeng lah Pak Bambang. Nah, balik lagi ya, karena itu kan tadi urusannya supranatural dan spiritual ya. Ya. Mereka mikirnya, ini kebal gigitan ular. Ini satu-satunya dukun yang di era ini. Di era, nggak apa ya, aku bilang dukun Iya, dulu ya. dukun kan? Emang dukun ya? Iya, kalaupun nanti aku ada ngurus izin praktek untuk pengobatan alternatif, keluarnya kan dukun. Dukun ya. Ya, iya, ini teman-teman dinas satu pintu ya silakan cek. Betul nggak izin praktek untuk spiritual, ya kan, pengobatan batin, Iya, kemudian untuk tradisional seperti saya pakai herbal, itu dukun keluarnya. Dukun betul. Iya. Iya sih, bener Iya. banget dukun. Dan dulu sebelum ada dokter, dukun derana itu yang dipakai itu Maraji. Maraji. Dukun Dukun. Dukun. 100% fix dukun Oh itu. iya, terus salah dia jadi dukun. Nggak ada Dia salahnya. orang kok. Iya, Dukun makanya. yang salah itu kan dukun yang ada di sinetron nih. Loh ya iya. Iya, bener. Kalau pelaku praktisi spiritual, dukun dan apalah itu namanya yang emang di dunia nyata, Ya, semuanya itu ya bukan seperti di film Mak Rampir. Setuju, Lah setuju, iyalah, sepakat. seperti Iya. halnya ular Ki. Iya, iya. Ular itu ya di film juga Wah. hewan yang menakutkan. Iya. Ada di kepalanya blorong. Betul, Makanin orang. Nah, nyatanya nggak begitu. Oh, nggak begitu kan nyatanya. Nah, itulah perlunya edukasi kan. Ya, makanya aku seneng banget kenal sama beliau ini. Wah, jos beliau ini. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi. Ini caranya beliau ini ternyata dukun, tapi aku nggak bohong ya, dia ini dukun. Ya iya bang, iya kan. Kan? Ya. Aku nggak bohong, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Jelasin dulu, Pak Panji, jelasin. Dukun yang menurut Pak Panji
untuk ngobatin ular? Karena ini kan benar-benar pakai ilmu kan? Pakai Iya, ilmu kan? Ada. Iya. Ilmu ilmiah. Oh ya? Ilmu kebatinannya secara doa dan keyakinan spiritual itu kita pakai. Sama ilmu pengalaman. Ini yang paling penting. Itu yang paling penting. Orang itu banyak punya ilmu. Ya. Tapi kalau misalkan kita belajar teori 1-2 tahun, tapi pengalamannya kurang matang, Ya. intuisi sama feeling kita tidak akan cukup untuk mengobati orang. Betul. Akhirnya yang kita lakukan sesuai prosedur, catatan prosedur, dan itu terus yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah banyak pengalaman, otomatis intuisinya akan tajam. Ya. Nah, itu. Oke. Secara akademisi saya tidak belajar tentang ilmu Perdukunan. mengobati orang Oke. secara medis. Oke. Tapi secara pengalaman dan pengalaman guru terbaik ya Ki. Pasti. Gitu, Aku dan- setuju. Saya dari kecil sudah ngobatin orang. Oh, dari usia? SD kelas 2. Gila. Saya udah ngobatin orang kena gigit, ada fotonya nanti saya kasih. Ya. Nanti kita kasih, kita masukin fotonya. Dan alhamdulillah sembuh. Jadi awalnya tuh gini, ceritanya lucu. Ya. Saya tuh lagi main bola, terus tiba-tiba ada nenek itu kena gigit viper, ular gibuk, ular viper tanah itu yang mematikan itu. Dibopong rumahku, waktu itu rumahku masih bilik gitu. Orang dulu kan ya susah hidupnya. Iya, Sampai masih sekarang gitu. pun sama masih susah, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan. Ya. Dibawa ke rumah, dibopong, terus aku dicari karena aku dari kecil suka main ular. Iya. Panji, ini emak katanya obatin, digigit apa? Digigit ular gibuk. Nah, akhirnya tak lihat kan. Ya aku lagi main bola, tiba-tiba dipanggil, dicari untuk ngobatin orang. Ya wes, aku ngakuin apa kan bingung ya. Intinya, cobalah obatin. Waktu itu, aku cuma ngikutin naluriku. Wis tak siapin air, tak kasih dia doa, aku bacain doa yang aku bisa. Waktu itu kalau nggak salah cuma Bismillah sama Al-Fatihah karena aku ingatnya itu. Oke. Bisanya itu. Terus tak tiup ke lukanya, aku minta sama Allah, Gusti, ini orang datang ke sini, saya nggak bisa apa-apa, semoga engkau sembuhkan dari sakitnya. Ya. Tuh, kembali lagi sembuh karenamu gitu. Nah, saya tiup, saya kucurin air lukanya, saya tempelin daun sirih. Daun sirih. Habis itu saya tiup lagi. Alhamdulillah ada proses memang waktu itu 2 hari kemudian bengkaknya agak empes. Setelah itu sembuh. Wih, 2 hari aja. Ya, karena Allah. Iya, Saya nggak pasti. tahu kenapa bisa begitu. Ya, pasti Gitu. itu. Nah, terus seiring berjalannya waktu kan sering tuh banyak orang yang nanya ke Panji soal kenapa kok bisa ngobatin orang kena gigit ular, karena pola dukun tadi yang nggak tahu secara akademis kita nyampeinnya bagaimana, kadang-kadang ada yang nggak masuk akal. Ya. Akhirnya SMP itu saya banyak baca buku Oke. tentang dunia herpetofauna, dunia pengobatan untuk SOP ketika digigit ular, first aid-nya kayak apa gitu. Nah, saya baca panduan-panduan itu, saya sharing dari pendahulu-pendahulu saya yang lebih duluan main ular. Karena kan saya lahir tahun berapa sih gitu kan, ada lagi orang tahun yang 2000-an lah kita lahirnya. tahun 90-an. Iya. Maka pasti ada yang lebih tua yang lebih punya banyak pengalaman. Nah, di situ saya diajarin sama mereka teknik-teknik. Oke. Dari teknik ramuan herbal, kemudian teknik bebat, Oke. teknik totokan, teknik tusuk jarumnya. Ya. Yang notabene nenek moyang kita dulu itu pakai itu sebelum adanya medis ke Indonesia. Iya ya, bener juga. Iya, dan itu dikemas secara turun-temurun dan masih dipraktekkan oleh praktisi-praktisi di lapangan. Iya. Gitu. Dan itu aku belajar dari banyak orang. Oke. Nah, akhir-akhir ini kan di zaman modern ini, di masa 2000-an ini, di era digital ini, ilmu itu sudah di-upgrade baik di medis maupun di spiritual atau di praktisi. Jadi ada teknik yang sekarang lagi happening yang direkomendasikan oleh WHO, namanya imobilisasi. Ntar dulu, WHO ini kan dunia. Ya. Ini kan Jadi rujukan dan referensinya semua rumah sakit satu dunia dong. Oke. WHO. Loh, sebentar, Bang Panji. Kalau ini memang rujukan, ya kan? Kenapa orang-orang yang dibawa ke rumah sakit ini kok banyak banget beritanya orang itu lewat? Iya. Oke, gini. Sebelumnya saya harus jelaskan duduk perkara dari awalnya. Ya.
teknik imobilisasi ini ditemukan oleh sekumpulan ahli toksinologi dari Australia. Oke. Saya lupa nama dokter penemunya siapa, karena ini bersama tim dia. Ya. Nah, ini meneliti tentang first aid, gigitan ular itu, bagaimana cara kita selamat dari gigitan ular dalam pertolongan pertamanya. Nah, kelompok ini itu meriset semua ilmu yang ada di dunia, Oke. termasuk India, Asia Tenggara, dan banyak lagi. Dunia, Dan ya. akhirnya dari banyaknya ilmu penanganan gigitan ini, first aid atau pertolongan pertama yang mereka temukan, ada yang dipakein air panas Ya, lah, kan ya. pasti kan dikumpulin dulu di riset. Ya, ya. Ada yang di tourniquet, Ya, diikat, dirobek, kenceng, habis itu diinjisi, dirobek. Ya, Kayak yang dipakai sama medis, tentara, ya. dan Rembu. lain-lain itu yang dipakai kan. Ya. Tourniquet tuh lama sekali digunakan. Ada yang menggunakan biji asem, Ya. ada yang menggunakan air panas, bara api, dan ada juga yang disundut pakai mesiu. Iya, iya. Nah, itu. Dibakar langsung Ah. gitu kan. Dan ternyata yang paling efektif dan aman itu imobilisasi. Imobilisasi ya. Jadi imobilisasi itu secara teorinya gini guys. Ya. Kita membebat bagian tubuh yang terkena gigitan dengan elastis banded, mulai dari luka turun ke jari kalau di tangan, itu ditaikan lagi ke arah sikut, Tunggu. nah, baru Terus? di klik gitu loh, pakai kain elastis, pakai perban elastis yang buat patah tulang gitu, Ya, ya. pakai itu. Pakai itu. Nah, udah gitu doang. Habis itu disangga pakai kayu, biar otot dan bagian tangan ini nggak banyak melakukan pergerakan. Oke. Karena kalau misalkan banyak melakukan pergerakan, bisa yang tersangkut di bekas gigitan itu akan tersebar lewat jaringan limfantit atau getah bening. Nah, maksudnya bebatan itu berarti untuk membuat otot kita tidak bergerak. Oke. Jadi walaupun kita angkat begini, gitu loh, walaupun kita gerakan jari begini, otomatis tetap terbebat. Ya, Jadi tetap ada di penahan. lokasinya. Kayak gini deh, Ki. Ya, kita coba praktekkan sedikit lah. Oke. Kita coba praktekkan sedikit. Ya. Ngebebatnya tadi soalnya kan ada ini. Karena ini teknik yang harus kita pelajari secara detail. Iya, betul. Soalnya ini teknik bener nih, imobilisasi ini. Tapi kalau salah, keliru ngelakuinnya nih, terutama buat teman-teman medis dan lain-lain, ini bisa jadi bumerang, bencana. Karena Karena dia bisa akan sistemik masuk ke dalam tubuh. Ya sekarat orang yang kena gigi ularnya nanti. Iya, benar. Waduh, Kalau bahaya. keliru lakukan imobilisasi sedari awalnya, itu akan jadi bencana. Oke. Memang seperti itu ya? Iya. Teman-teman, perhatiin. Saya udah riset. Hmm. Lah saya walaupun bukan akademisi, Ya. lah saya manusia bisa mikir gitu. Betul. Masa nggak boleh riset? Boleh dong, Ya, boleh iya dong. Dan saya praktisi. Iya, dan wajib itu Nah, iya hukumnya. kan. Nah, ini kita sharing ilmu guys hari ini, Iya, bukan debat iya, ya. iya. Bukan. Aku nggak suka debat ilmu karena nggak ada Betul. udahnya. Nggak ada udahnya. Tapi kalau kita sharing ilmu, ini akan jadi satu pengkerucutan yang bermanfaat untuk semua orang. Iya, tapi itu Gitu. terbukti kok lah di yang kontennya apa keliling Iya, kemana-mana. Iya. Kita juga kolaborasi sama medis kok. Iya, Ada iya, dokter yang terlibat di sana, namanya Dokter Fani. Dokter Fani rekan kan? kita, iya. Teman-teman kita juga. Coba ngedeket aja. Ini anggap apa namanya ya? Ini kain elastis yang kita bisa pakai. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan tidak ada kain elastis, bisa nggak menggunakan ikat pinggang, tali dari rotan, atau mungkin apapun yang bisa kita gunakan untuk membebat? Bisa jawabannya. Jawabannya bisa ya. Ini kan kita juga nggak ada kain elastis hari ini. Nah, ini kita bisa pakai kain sarung yang kita Contoh. lipat seperti ini udah cukup. Ini nanti kita ambil dari ujung sini. Ya, contoh. Ini gigitan ularnya nih. Oke. Nah, ular ini punya jenis taring namanya guys ya. Jadi ada taring Agrippa. Oke. Itu biasanya dimiliki sama ular piton, boa, dan jenis-jenis ular tidak berbisa. Ya. Nah, jadi kalau misalkan gigit kita, biasanya bekas gigitannya tuh gini. Satu. Oke. Nah, terus ada lagi bekas gigitan kecil di sini. Oke. Nah, gini. Jadi banyak bekas gigitannya. Ya. Jadi kalau kita kena gigit piton, terus kita nggak tarik, kucur air, nanti pitonnya tuh lepas sendiri. Nah, bekas gigitnya tuh nanti seperti ini. Seperti ini ya. Kayak kena duri. Oke. Ini Agrippa, jenis Agrippa. Agrippa, Oke. gigi Agrippa. Jadi ada taringnya, Ya, tapi ya. tidak ada taring bisanya. Oke, Jadi ketika oke. ular itu ngigit, dia cuma buat untuk defense, untuk Ya, ya. pertahanan, abis itu lari. Lari dia. Kadang gigit berkali-kali buat nakuti, Ya, abis ya, itu ya. lari. Oke. Nah, beda dengan ular berbisa. Kalau ular Ular berbisa. berbisa, dia ketika terancam, dia akan menggunakan bisanya
untuk melawan, untuk pertahanan. Tapi itu pun dia tahu bahwa bisa itu senjata buat dia nyari mangsa. Kalau bisa itu habis, dia nggak akan bisa makan. Betul. Akhirnya dia matok cuma sekali. Oke. Habis itu dia nggak akan matok lagi, kecuali kita matok-matokin. Itu orang bego sih. Udah Sensor. sensor dipatokin lagi. Kan? Iya. Goblok gitu ya. Goblok. Ya itulah, nggak usah disensor ya Pak. Nggak usah. Biar nggak mau lah orang sebut goblok pasti. Betul. Nah ini biar kita diskusi, biar kita ngerti gitu. Oke. Nah ini untuk bekas gigitan ular tidak berbisa teman-teman. Seperti ini bekasnya. Oke. Baik itu digigit piton, cuma mungkin kalau pitonnya besar ya bekasnya lebih besar. Iya, sobek lah segini Ya. kira-kira. Nggak sobek. Tidak sobek ya? Kalau misalkan nggak ditarik, bekasnya cuma bintik-bintik kayak bekas kena jarum. Kayak jarum. Nah, tapi kalau ditarik mesti sobek karena giginya kayak kail. Iya. Nah, jadi kalau misalkan digigit piton, gimana cara lepasnya? Jangan ditarik. Oke. Lubang hidungnya sama mulutnya itu kucur sama air. Kepalanya ini ya. Nah, Oke. kucur air, pegangannya lepas, dia akan lepas sendiri. Oh gitu. Karena kan lubang pernapasannya itu ke masukan air pasti dia akan Belebekan dia. gitu. Iya, oke. Ular itu kan bernapas dengan 2 cara. Dengan menggunakan lubang pernapasan di lidah. Seperti itu. Ya. Terus abis itu kalau dia mulutnya nutup, dia akan taruh lubang pernapasannya itu ke lak-lakannya. Baru lak-lakannya. napas lewat hidung. Unik ular itu. Itu sama kayak manusia. Nanti kita cerita di episode selanjutnya. Kan? Betul. Sama. Cuma kalau misalkan ular itu digunakan untuk makan, Ki. Karena ketika dia makan mangsanya yang ukurannya jelas lebih besar dari kepalanya, dia nggak akan kesendat. Kenapa? Karena ya itu lubang pernapasnya pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Iya. Nah itu. Canggih ular emang. Nah. Lalu Ini ular tidak berbisa, guys. Tidak berbisa. Nah, ini bentuk gigitan ular berbisa. Sama ada bekas kayak gini, tapi di ujung sini ada bekas besar, lubang sebesar ini. Nah, kadang-kadang 2, kadang-kadang cuma 1. Oke, tergantung yang masuknya ya. Ya, kita bikin 2 aja ya. Ya. Biasanya sih 2, kalau misalkan lengkap kayak gini biasanya 2. Tambahin, ini ada bekas bisanya. Nah, seperti ini. Perhatiin. Ini adalah gigitan berbisa. Ini berbisa. Kalau ininya dihapus, jadi nggak berbisa. Jadi nggak Karena berbisa. nggak ada taring bisa. Oke. Nah, bekas taring bisa ini warnanya biasanya akan memerah pucat. Memerah Ini pucat? terlalu tebal. Jadi dari ini kan cuma contoh lah ya. Jadi nanti akan ada lubang sebesar tusukan jarum 3 mili atau 4 mili. Nah, itu nanti dari bekas lubangnya itu akan keluar darah lebih banyak daripada bekas yang ini. Yang ini. Nah, Oke. kayak gitu. Nah, jarak dari 6 sampai 7 second darah yang keluar itu akan terhambat. Kemudian dari hambatan darah itu di bekas gigitan yang ada di atas ini tuh akan menjadi bentol. Gede gitu, bentol. Bengkak. Bentol dulu. Oh, bentol dulu. Bentol, 2 ini jadi bentol bulat gede gitu loh segini. Ya, oke. Bentol Kayak segini. gat gitulah ya. Kayak kena tawon. Kena tawon ya. Kalau kena tawon kan kesengat tawon itu bentol. Ya. Nah, cuma bedanya kalau tawon kan daya radangnya itu nggak seberapa luas. Ya. Paling habis dari bentol itu bengkaknya ya sekitaran bentol dikit. Iya. Ular itu bisa ribuan kali lebih luas. Dari bentol itu akan menyebar besar, akhirnya sampai sistemik. Sampai sistemik ke jantung. Ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, ke hati. Nah, tapi kita ntar dulu kita ngomongin sistemik. Kita ngomongin first dari gigitan. Ya. Ini baru kena gigit nih, misalkan kayak amitnya jangan Amit-amit lah, jangan kena sampai. gigit, jebret. Apa yang harus kita lakukan nih teman-teman nih ketika kita melihat orang yang kena gigit ular? Tanya dulu. Kalau kita lihat digigitnya langsung hari itu, ya berarti kita langsung lakukan teknik yang nanti kita ajarin. Tapi kalau misalkan ditanya, tolong dong, Ji, aku digigit ular. Kapan, Ki? Nah, ntar Ki jawab, tadi 2 jam. 2 jam kemarin, 2 jam yang lalu. Karena aku tadi jalan naik motor. Berarti kan udah kegebrak-gebrak nih tangan. Betul, udah nggak imobilisasi kan? Belum kan, karena nggak tahu imobilisasi pasti. Betul, Nah, kita yang tahu imobilisasi nih, yang sadar, yang bisa nyelamatin Ki Atmo. Nah, nanti tak lihat tangannya, oh ternyata radangnya udah pasti turun segini kalau 2 jam sampai ke tangan. Nah, terus bengkak dari sininya, itu pasti kalau 2 jam udah sampai sini. Pasti udah sampai sini ya? Udah sampai sini Ini udah 2 bengkaknya. jam. Nah, nanti tinggal dipegang di bagian sini, guys. Nyari nggak, Ki? Belum. Nah, berarti bisa baru tersalur sampai ke sini. Sampai ke sini ya. Gitu, belum sistemik, dia masih fase lokal namanya. Ini terjadi buat kobra nggak Mas Panji atau elapid yang keluarga dengan bisa neurotoksik? Ya, neurotoksik atau hemotoksik dia terhantar lewat kelenjar limfantik juga. Kelenjar limfantik juga. Apa itu kelenjar limfantik? Kelenjar limfantik adalah kelenjar getah bening. Ya. Itu saluran getah bening di tubuh kita. Dan bisa ular itu terhantarnya lewat situ, bukan lewat peredaran darah, guys. Oke. Perlu diingat. Perlu diingat itu ya, Nah, kenapa kelenjar. saya bisa pakai teknik air panas?
gitu kan. Jadi ketika baru pertama kena gigit, teknik air panas itu bisa digunakan ketika korban baru kena gigit. Kalau korban udah lewat 1 jam digigit, nggak boleh pakai air panas karena udah meradang kemana-mana. Oh lewat iya. jaring pantit. Iya, nggak boleh. Beda ya. Ya masa harus dibakar, digodok setangan-tangannya kan nggak mungkin. Habis Ki. tangannya. Kasihan Ki. Nah caranya, kalau misalkan udah sejam, Ini udah sejam. ini udah sejam, bengkaknya udah sampai sini. Ya, ya. Misalkan kita siapkan kain Ya. dari lukanya, ini Oke. kita bebat seperti ini. Bismillah. Nah ini cara bebatnya ada. Ya. Oke. Aduh, gitu. Pasti sakit dong ini Iya, kalau di set rasain lagi. Ya, Nah ya. ini langsung megang nih kainnya nih. Ini kalau bebatannya bener ini rasanya. Nah, Oke. nih, oke, satu oke. tarik, satu, Ya. Oke. Tarik lagi. satu, Ya. tarik, Oke. tarik, Oke. satu. Jadi setiap dia ngikat, tarik, Tarik dikit, lagi, tarik dikit, tarik dikit, jadi dia ngepel. Satu, tarik, tarik, tarik. Nah, satu, tarik, tarik, tarik. Butuh lagi apanya? Udah, segini aja. Oke, Bisa siap. tadi kan baru sampai sini bengkaknya. Oke. Nah, sekarang tangan Ki Atmo udah aman Secure ini ya 100%. untuk first aid, Oke. First penanganan aid. awal. Oh. Ya. Nah, kenapa harus dibebat seperti ini? Kenapa kok nggak ditorniket aja, Bang? Ya. Kalau ditorniket, aliran darah kita akan Berhenti. bertambah Ya. dan nanti akan ada peradangan lokal. Resikonya? Resikonya ketika torniket itu dilepas oleh rumah sakit di IGD, Ya. cetrek, sistemik akan terjadi sesaat itu. Langsung Iya juga. dong, kan sekarang dihambat di sini. Iya. Bisa tuh kan udah di sini pengen ngalir. Iya. Wong dihambat bisa darah apa segala macam. Buka torniketnya. Tek. Iya. Langsung mual dijamin muntah. Kalau mau lepas torniket harus di Ini lagi, imobilisasi. imobilisasi. Dulu dari sini ke bawah Ya. sampai ke torniketnya baru potong. Trek. Jadi nggak akan bus. Ya. Itu Masuk akal tekniknya ya? masuk akal banget. Ya, ke teman-teman medis juga pasti masuk akal nih. Masuk akal. Atmo juga ke pelaku-pelaku ya masuk akal ya. Ya. Jadi bisa akan tetap tertahan oleh bebatan. Bebat ini. Nah, terus tapi kan Mas Panji, kalau kita baca di guideline dari WHO, ini kan nggak berlaku untuk Viper. Oh ya? Iya, nggak berlaku untuk pasca jangka panjang. Ya. Gigitan awal itu harus digunakan bebatan seperti ini. Kenapa? Kalau pasca panjang kita bebat ketika orang bengkak-bengkaknya kena Viper, kita bebat dia salah. Karena? Ya karena kan masih ada peradangan di dalam tubuhnya, Oke. ntar bisa pecah di dalam bahaya. Iya. Pendarahan Masuk dari akal. dalam. Masuk akal. Nah, jadi caranya kalau kami nih yang bukan medis, itu sebelum dibebat kita tusuk pakai jarum. Tar. Ini aja Ki, sama aja. Oh iya sama aja. Ini jarum ukuran 4 mili. 4 mili 4 mili. ukuran. Oke. Gede ya. Gede Lumayan banget. sih. Lumayan. Tapi ya memang karena kita bukan medis, kita pengakal. Oke. Ya wis kita ngakalin pakai jarum aja kan, yang penting steril. Yang penting steril ya. Bengkaknya misalkan udah sampai sini. Ya. Iya kan? Udah sampai sini bengkaknya nih. Ini kita tusuk. Satu segini tusukannya. Kira-kira terus Sedalam 4 sampai 5 cm ya. segini lagi. Iya. Yang penting oke. masuk ke daging dan kulit. Kulitnya. Oke. Masuk kulit, masuk daging, tarik. Ya. Nanti kita pegang lagi, dia nggak balik. Ya. Masukin daging, masukin kulit, tarik. Nah seperti itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di pojok-pojok sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Terus bagian ini untuk pasca gigitan setelah Ya. 1 jam atau 2 jam kalau misalkan bengkak. Nah, biarkan Ke bawah ini. darah itu mengalir ke bawah bersama getah beningnya. Oh. Cucur. Jadi darah itu nanti kadang kental dulu nih yang pertama nih, darah kental kehitaman. Habis darah kental kehitaman keluar, nanti akan keluar lagi darah yang bercampur getah Getah bening. Iya. bening kayak air. Antepkeun. Nanti kalau misalkan udah berhenti, Ya. baru kita kasih jahe, lalu kita bebat. Jahe. Iya. Jahe yang jahe Iya, buat wedang itu. jahe wedang itu. Oke. Jahe sekepel, Ya. tumbuk. Tumbuk. Kalau bisa ada kencur sama asam bijinya. Biji asem. Sama apa namanya kunyit itu lebih bagus. Tumbuk sekepel tumbuk. Habis ditumbuk sebelum dibebat seperti ini, popokin dulu di bekas Bekas cocokan. Oke. Jadi itu nanti bisa dibuat cocokan itu jalan untuk keluarnya darah kotor, jalan untuk masukin obat ke dalam Ramuannya. Setelah itu kita bebat pakai ini. Oke. Loh, ini fungsinya apa sih? Kok cuma bebat gini doang? Gini. Fungsinya. Gimana nih fungsinya? Ini kita rasain bareng-bareng. Ya.
Ini deh pakai ini. Ini deh. Nah, aki Oke. kepal. Enggak. Oh, gini. Ini. Oh, ini ngepel. Iya, ini aki simpan gini. Oke. Nah, simpan gini, aki ngepal. Gerak kan? Gerak. Ototnya gerak. Itu yang bikin kita mati kalau digigit ular. Oh, gitu. Loh iya. Gerakan Oke. kontraksi otot, bukan gerakan tangan gini. Oh. Ya, Oke. ya. Nah, ini nih kontraksi otot nih di sini nih. Ya. Oke. Sekarang coba pegang. Oke. Coba kayak tadi. Coba aku ya. Nah, ini kepal. Diem kan? Nggak gerak sama sekali ototnya. Kalian bisa cobain kok di rumah, asalkan tahu cara ngebebatnya. Makanya ini ilmu berguna banget. Nah, lanjut. Orang kena gigit ular nih guys. Cetek kena gigit ular. Ya. Dia nggak langsung keracunan sama bisanya seketika itu, enggak. Ada fase-fase. Yang pertama itu fase 1 jam. Dari pertama digigit sampai 1 jam setelah gigitan. Itu fase Ya. peradangan awal, fase lokal. Ya. Bisa ular akan tersangkut di kelenjar limfatik atau kelenjar getah bening. Ya. Nah, itu adanya di bawah kulit dan di atas daging. Oke. Di situ. Oke. Nah, nanti bisa itu akan mulai merembes ketika kita ngegerakin otot di sekitar Bagian yang tergigit. Jadi ketika kena bisa, kan panas, Panas. nyeri, linu, kebas, ya kan, aduh. Itu, apalagi memang itu. tujuannya sih bisa. Iya. Ngelakuin itu. Jadi ketika emang udah ngerasa nyeri panas, kita akan kayak gini. Iya. Semakin diginiin, semakin meradang. Nyebar, iya. Bisanya. Jadi ketika kena gigit ular, kita benar-benar harus matungkan, diamkan bagian yang bekas gigitan itu jangan bergerak sama sekali. Bahkan kontraksi otot seperti ini pun nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah, makanya kalau aku ketika baru kena gigit, tak siram bekas gigitannya itu sebelum bentol pakai air panas. Oke, berarti langsung disiram pakai air panas. Air panas. Oke, Tak sebelum siram. bentol ya. Sebelum bentol, pakai air panas sampai melepuh lokal. Iya. Jadi nggak gede juga kan lepuhannya. Nah, tujuannya apa? Agar membuat bisa ular yang masih terendap baru itu sebelum bereaksi, dia itu konsentrasinya terpecah karena dipanaskan. Oh, memang dimasak bisanya. Istilah gampangnya kan bisanya dimasak ya itu ya. Ya, jadi bisa ular ini kan dasarnya protein. Protein. Yang menjadi enzim atau bisa. Apapun itu yang yang namanya senyawa dari kimia, protein, Ya. mau biologi atau buatan, ketika dipanaskan itu akan terurai konsentrasinya. Betul, masuk akal. Teorinya seperti itu. Iya. Tapi itu bisa dilakukan kalau misalkan baru pertama kena gigit. Tapi kalau udah jalan 1 jam nggak bisa karena udah merembes. Oke, udah masuk ya. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan setelah itu adalah dengan imobilisasi yang baik dan benar. Oke. Nah, yang keliru di lapangan, ini karena saya bertugas di lapangan Ya, selama ya. ini menolong masyarakat tanpa harapan apapun loh, kita gratis, Nggak minta apa-apa. nggak minta bawain apa, intinya aku seneng lihat mereka sembuh dah. Betul. Ini kita tulus bener-bener pengen Indonesia sehat dan Indonesia selamat. Iya. Gitu loh ya. Aku sangat percaya. Menyalahkan siapapun gitu. Yang penting selamat gitu aja Di udah. lapangan keliru. Kelirunya? Nggak dilakukan bebat dulu. Oke. Jadi di lapangan itu teman-teman tuh kadang-kadang langsung lok kayu diikat kayunya pakai kasa. Oke. Berarti kayu dulu baru diikat. Bukannya itu buat patah tulang ya? Ya iya, cuma buat patah tulang. Kalau buat gigitan ular ya nggak pengaruh apapun ya. Kalau misalkan cuma digini, Oke. anggap tanganku kayu ya. Ya. Ini kayu. Kaki aku coba gini lagi. Masih. Tapi kalau dibebat dulu baru dikasih kayu. Coba. Kan Iya, beda. Oke. kita bisa selamat. Nah, terus gimana Bang kalau udah sistemik sembuhnya ya pakai anti bisa ular, namanya sabu, serum anti bisa ular. Nah, tadi kan yang kita jelaskan kan step by step dari fase awal sampai fase lokal. Nah, ketika lokal berarti penyebaran udah sampai sini. Sampai sini nih. Nah, terus apa tanda-tanda fase sistemik? Fase sistem udah masuk bisanya ke dalam sistem tubuh. Ya. Berarti neurotoksik udah menyerang saraf otot yang ada di paru-paru, yang ada di jantung. Nah, hemotoksiknya udah masuk juga ke dalam perut, ke dalam ginjal, ke dalam liver dan lambung. Akhirnya akan ada tanda-tanda gejala yang ditimbulkan dari sistemik itu, yaitu mual, muntah, pusing, dan biasanya berakhir dengan sesak napas dan gagal kesadaran. Orang itu pingsan, kolap, kemudian itu harus dipasang ventilator untuk membantu nafasnya. Terus kemudian itu harus diberikan suntikan
suntikan serum anti bisa ular untuk melawan gejala sistemiknya dari dalam. Karena sistemik nggak bisa diobatin pakai jahe. Nggak bisa, udah nggak bisa ya. Harus diberikan serum anti bisa. Ya, nah, ya. Serum anti bisa ini ada beberapa jenis serum. Serum yang pertama namanya Biosef Polivalen buatan Bio Farma. Itu yang kita gunakan saat ini di rumah sakit. Ya, Biosef Polivalen. Ya. Mereknya Biosef, jenis serumnya Polivalen atau serum multi untuk beberapa gigitan ular dan efektif hanya untuk 3 jenis itu. Oke. Tapi apakah efektif juga untuk jenis yang lain? Iya. Efektif juga. Efektif juga. Saya pernah mendampingi korban gigitan beberapa kali lah di rumah sakit dan saya selalu menyarankan ke dokternya untuk menggunakan Biosef. Kenapa? Karena sebelum adanya monovalen sekarang, dokter itu memberikan Biosef dan pasien nggak mati. Oh, malah gitu ya? Iyalah, aman-aman aja. Sekarang Bio Farma, perusahaan farmasi sebesar itu, milik negara kalau nggak salah itu ya, BUMN ya. Masa ia mau bunuh orang? Kalau misalkan salah diagnosa, nggak digigit sama welang, tiba-tiba dikasih Biosef terus mati, masa rumah sakit mau gitu kan nggak mungkin. Itu udah dipikirin jauh. Berarti lebih sebenarnya kalau nggak tahu ularnya ya mending pakai polivalen daripada yang monovalen. Lebih aman. Karena kalau monovalen ini kan khawatir kalau bukan ular jenis mononya ini yang digigit itu kan bahaya. Tapi kalau poli itu memang dibuat untuk banyak ular. Oke. Kalaupun bukan itu nggak efektif, dia tetap akan bisa mengobati untuk neurotoksik sama hemotoksiknya. Nggak ada salahnya. Karena dibuat dari 3 bisa ular, dari welang, dari kobra, dan dari bisanya viper. Waduh, itu yang kalian jadinya. Walaupun misalkan untuk gigitan jenis ular lain tidak efektif, tapi tetap akan bisa mengobati. Nah, ya itu makanya. Wong dibuatnya itu. Buat itu ngeri sih itu. Lalu ada lagi anti bisa monovalen untuk masing-masing spesies ular dari Thailand, diimpor oleh BUMN juga kalau nggak salah. Itu sudah ada saat ini bisa kita gunakan. Ya, anti bisa itu kena gigit king cobra, pakai monovalen Thailand buatan king cobra. King cobra, tapi lewat juga akhirnya. Bisa sembuh. Tapi kan harus tadi itu, yang penting ini dari imobilisasinya benar, dari penanganan lanjutannya juga benar sesuai guideline WHO tadi. Jangan sampai keliru. Ya kalian keliru bilang guideline WHO, tapi keliru ya gimana? Itu enggak keliru, kita udah sesuai prosedur. Enggak, saya baca juga guideline itu masalahnya. Iya. Lah Panji punya kan? Saya ada, nanti Aki bisa insertin. Iya, aku dikirimin soalnya teman-teman. Belajar. Iya. Lah, gimana ceritanya kita masyarakat nggak boleh baca itu, harus medis doang? Nggak bisa. Itu itu buat kan pembelajaran. Betul. Lah kita tuh pakai teknik-teknik yang dari. Nah terus kenapa Panji pakai jahe? Ya kan gua bukan dokter. Lah kalian dokter ya pakai serum. Iya, adanya jahe buat kita aksesnya. Iya. Bener. Pakai serum, ya kita pakai herbal. Iya, bener. Kan gitu. Ini apa Panji? Apa namanya? Itu menjawab pertanyaan. Kenapa orang yang udah kena udah kena gigit king cobra, terus habis itu disuntik anti bisa segala macam, mati itu telat penanganan. Perlakuan dari imobilisasi awalnya sampai lanjutannya udah salah. Habis itu dia nunggu serum monovalen buatan king cobranya Thailand itu. Sedangkan kan susah. Adapun yang punya, tapi misalkan orang yang punyanya dari Surabaya, masa orang harus nunggu semalam baru dapat serum besoknya, keburu mati. Iya, nyawanya yang nggak nunggu. Kenapa nggak dikasih dulu polivalen? Buat counter dulu sementara monovalennya belum masuk. Lagi OTW. Iya. Oke. Apa sih salahnya? Betul. Ngehilangin ego dulu sedikit gitu demi keselamatan banyak orang. Itu kemarin teman kita mau lewat loh itu. Tapi sembuh kan? Sembuh. Ya, karena kami dengan keluarga korban itu melakukan tanda tangan paksa buat dokter itu nyuntikin polivalen. Tapi sempat ada konfliknya sedikit ya itu. Ada. Karena kan dia harus nunggu dulu instruksi dari satu dokter lah, saya nggak bisa nyebutin namanya. Kalau misalkan dikasih itu katanya gini-gini, udah gini aja kita kalau misalnya ada apa-apa saya bilang kan nggak akan nuntut dokter sama rumah sakit. Kasih polivalennya sekarang, mau nggak dokter? Ya udah kalau misalkan ada surat pernyataan ya Pak Mas bikin. Langsung surat pernyataan. Nah dok nih surat pernyataannya, kalaupun dokter ada apa-apa, misalkan kita nggak akan nuntut rumah sakit, silahkan suntik dok, biar teman saya selamat. Alhamdulillah. Hidup aku saksinya, orangnya masih ketawa-ketawa sama kita kan kemarin. Selamat, namanya Aopik. Gigit king cobra waktu atraksi, dibawa ke RS Hasan Sadikin. Alhamdulillah, terima kasih RS Hasan Sadikin yang udah bantu teman saya. Terima kasih. Itu mau mendengar saran saya walaupun saya bukan dokter. Alhamdulillah teman saya nggak meninggal karena kesalahan teknis. Untung masih bisa bercanda-bercanda akhirnya. Nah ini makanya adanya podcast ini, Ki Atmo, Panji ini ingin yuk kita diskusi online. Yuk teman-teman jangan saling debat.
kita saling bebat aja. Saling bebat aja, saling bebat Karena aja. kalau saling debat nggak ada udahnya guys. Aku sepakat sih. Kasihan korban. Kasihan Tapi kalau korban. kita saling bebat, yang kita pakai sama-sama teknik bebat di first aid-nya Iya. kok. Tapi di teknik lanjutannya dengan pengalamannya masing-masing, dengan koridornya masing-masing, Ya, ya. RS, medis dan lain-lain dengan ya akademisinya lah. Betul. Kita juga nggak bisa campuri. Ya, ya. Nah, kalian juga ya gimana ceritanya kita punya pengalaman dan ilmu yang kita kembangin sendiri. Ya. Masa iya harus campuri kalian? Kan nggak ada larangan dari pemerintah juga buat Ya. melakukan itu. Dan buktinya bisa dilihat di kontennya Panji Petualang berapa orang. Alhamdulillah. Iya kan? Gitu. Berapa orang yang benar-benar Terus selamat. tadi di awal Panji bilang ada ilmu batinnya apa? Iya, iya, iya. Keyakinan saya tuh cuma gini, ketika saya ngobatin orang, Nih. ketika orang datang, Panji saya minta tolong, saya digigit ular berbisa, saya diam dulu. Oke. Ya Rob, ini orang kau datangkan ke sini. Jika hambamu ini mampu untuk menangani ini dengan pengalaman hamba, maka kuatkanlah hamba dengan kesembuhannya. Oke. Itu doaku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, tak solawatin, tak bacain doa penjagaan kayak Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, tiupin, yakin ke Allah dengan prosedur yang aku pelajari dari pengalaman. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Alhamdulillah. Balik lagi, kesembuhan bukan milik Panji, bukan milik rumah sakit. Ingat, Ingat. ya Allah, kita tuh cuma perantara. Betul. Awas lupa diri. Iya, Itu yang betul. bahaya. Mau sebagai apapun ya. Iya, itu benar, nggak bisa. Kita makhluk. Ngeri. Ilmu Keren. pengetahuan tuh datang dari Tuhan, bukan dari makhluk. Betul. Tuhan yang kasih lewat pikirannya. Tapi prinsip kita buat itu Iya, nah kita makanya yuk kita sadar yuk gitu loh, buat orang banyak teman-teman. Aku ngerinya gitu loh, kasihan gitu loh. Meninggal lagi. apalagi kalau Ya Allah, apa gitu. ya? Kan rata-rata ini yang kena konflik sama ular ini petani yang aduh kalau buat bawa ke rumah sakit aja kadang-kadang buat beli bensin aja susah kan? Itu Nah, tapi gini dong. iya. Yang jadi masalah adalah BPJS BPJS itu tidak mengklaim gigitan hewan dong. itu yang mau aku Nah bilang. itu gimana kita nyalahin BPJS? Nggak bisa. Nggak bisa. Nyalahin rumah sakit juga nggak bisa. Nah, ini gue belain rumah sakit. Iya, ini rumah sakit edukasi bener buat nih. masyarakat. Jadi memang ada rumah sakit yang punya kebijakan ngeklaim itu. Iya. Tergantung sama daerahnya masing-masing. Kebijakan daerah ya? Beda. Iya. Yang juga enggak guys masalahnya. Banyak Jadi yang yang enggak sih. aman gimana bang? Ya udah kalian ke rumah sakit lah karena mereka juga terlatih. Buat pertolongan mereka terlatih lah itu. Tahu ada obatnya juga di situ. Tapi ketika kalian tanya serumnya ada nggak gitu loh. Kalau bilang nggak ada ya beli tempat lain aja bisa. Minta Oke. resep dokter. Oke. Kan simpel. Lah terus belinya pakai duit siapa bang? Ya elah masa minta ke Masa Panji? minta ke Panji betul. Ya usaha guys, kan namanya juga musibah. Siapa sih yang mau gigit ular gitu loh? Jual apa dulu kek? Korbanin dulu gitu loh. Daripada nyawa kita atau keluarga kita Iya, bayang. iya, benar, nggak sih? benar. Patungan kek buat beli serumnya. Ini tapi seumpama ya, seumpama ini benar-benar nggak bisa beli obat. Ini orang sebatang kara jalan ke rumah sakit sendiri, terus nggak ada obat. Kira-kira apa yang bisa dia dapatkan dengan cara-cara paling mudah selain obat itu? Open donasi. Open donasi itu paling Nggak mudah ada ya. lagi cara lain selain obat itu. Betul, Caranya betul. open donasi. Lah kita yang eling, kita yang ngerti, ya kita yang sadar bantu. Bantu, iya Kita bener. kan ada dokter baik. Dokter tuh banyak yang baik loh. Banyak Temen gua tuh banget. banyak dokter-dokter ahli gitu, dokter-dokter umum. Baik-baik perawat itu baik-baik, hatinya mulia. Mereka nolong orang loh. Iya. Gitu. Aku makanya di vlog ini atau di podcast ini aku nggak nyalahin siapapun. Iya. Jadi cuma aku pengen benerin tentang kekeliruan dari bebat ini. Bebat awal ini ya, Iya. bebat awal dan metode untuk selanjutnya ya udah. Ya, kalau yang jarum itu jangan dipakai juga nggak apa-apa. Nggak Walaupun apa-apa. nggak dipakai di medis nggak ada gitu. Medis Oke. harus pakai itu. Tapi di bebat awal ini, ini ya harus dipakai. Jadi Fatal bebat ya. dulu, iya. Bebat dulu teman-teman. Bebat dulu, baru bidet. Baru bidet, baru Bukan kayu. bidet dulu, baru dibebat. Ya, gitu. Ulangi sekali lagi, Bebat dulu, baru bidet Bidet. untuk first aid-nya. Itu imobidese yang baik dan benar sesuai dari instruksinya WHO. Oke. Ada satu. Ini kalau nggak boleh dikasih tahu, aku edit nanti. Tapi kalau boleh dikasih tahu, kemarin itu ada dokter ternama. Dokter ternama, serius. Dokter ternama, teman-teman. Dia kena gigit ular. Dia kena gigit ular pelang. Enggak, pertamanya dia bilang meling. Meling. Heeh kan? Ternyata setelah diidentifikasi ularnya welang. Pelang kan. Tuh
tanyanya sama beliau ini, guys. Ya kemarin tuh ada, boleh ditayangin. Boleh ya? Boleh. Oke. Silahkan nanti saya kasih capture-nya sama voice overnya beliau. Oke. Jadi Irfan tuh WA saya beberapa bulan lalu, ada seorang dokter senior yang terkena gigitan ular weling. Ya. Irfan tuh tanya, Ji, lu dicariin nih, ada temenku dokter yang kena gigit ular weling, gimana cara ngobatinya? Saya bilang udah dikasih polivalen belum? Katanya udah, tapi nggak ada kelanjutan untuk kesembuhannya, malah makin parah. Ini dirujuk ke rumah sakit lain katanya gitu. Minta foto ular yang gigitnya ada nggak? Dikirimin. Oh ternyata welang. Pas kan? Efektif buat gigitan welang. Si Biosep itu. Kasih lagi Biosepnya dengan dosis lebih di 1 jam setelah diberikan. Oke, coba disampaikan. Semalam di treatment seperti itu, alhamdulillah besok paginya dokternya sembuh, udah ngasih ucapan terima kasih. Aku saksinya itu. Ada nanti kita tayangin. Assalamualaikum Panji, teman aku dokter, temannya ada yang kegigit ular weling yang putih hitam, katanya itu udah mulai sesak di rumah sakit Fatmawati. Ada bisa info harus gimana? Itu aku kemarin lihat kan, udah sesak napas, udah segala macam semalam. Alhamdulillah. Ya karena treatmentnya bener. Penanganannya yang tepat. Ngobatinya siapa? Rumah sakit. Aku cuma nyumbang saran. Iya. Nggak mencampuri apapun urusan kalian kok guys. Coba tak lihat, oh welang. Aku bilang bukan weling kok. Nggak usah jadi monofalen. Keburu mati dokternya. Keburu mati. Kasih monofalen mati. Kok digigit welang. Bukan weling. Tahu nggak teman-teman bedanya weling sama welang? Simpelnya gini. Ketika nanti lihat foto yang ular yang gigit, itu akan lihat foto ular hitam putih belang. Welang sama weling sama-sama hitam putih belang warnanya. Kalau welang udah adult, udah gede, biasanya putihnya jadi kekuningan. Sedangkan weling putihnya jadi agak blusing hitam. Nah, cuma kalau misalkan juvenile atau kecil, babyan sebesar-besar ini, itu belangnya sama persis. Persis ya? Ya, bedanya cuma di ekor. Di ekornya, ya. Kalau lihat ekornya tumpul, susah kalau lihat bawah kan. Ekornya tumpul itu fix welang, ekornya lancip itu weling. Oke, catat kalian ekornya ya. Jadi kalau kena gigit welang kayak dokter yang teman kita, sahabat kita ini yang kena, nah itu caranya adalah dengan memberikan Biosep polivalen secara intens itu, dan berkala. Dosisnya harus berkala ya. Gitu. Fase tadi kan? Fase 1 jam, 1 jam lagi. Oke. Ada panduannya lah, mereka lebih ahli lah. Iyalah. Kalau nggak dikasih tahu dukun. Janganlah. Ya, aku kan cuma kasih saran sesuai pengalamanku kan. Dan alhamdulillah kan sahabat kita kan selamat. Selamat, banyak yang selamat. Nah itu. Di konten itu nggak ada 10%-nya kalau aku bilang. Kita tuh cuma ngingetin teman-teman, sahabat-sahabat yang lain, praktisi di lapangan, baik medis ataupun praktisi kesehatan di bidang gigitan ular yang secara tradisional. Ingat masalah imobilisasi ini, kalau salah nih fatal. Karena WHO itu nggak mungkin ngasih ilmu dan nge-share ilmu salah. Mungkin dari yang nyampein kepanjangan tangan dari WHO-nya ini yang keliru. Bisa jadi. Ya kan WHO kan jauh di Amerika sana kalau nggak salah. Iya. Dia kan ngasih modul. Ngasih jurnal penelitian, di-share lewat perwakilannya mereka. Nah mungkin perwakilan WHO yang dari Indonesianya mungkin. Yang keliru waktu ngasih lagi pelatihan ke bawah. Makanya ini ketika aku ngaji tentang itu guideline, aku kan baca juga kan, aku punya masalahnya guideline itu. Kok ini gini kok ini yang udah di lapangan terjadi waduh keliru ini. Nah, ya kan masa nggak boleh pawang ular gitu belajar harus dong, harus. Aku bisa baca kok. Iya. Kecuali buta huruf ya. Iya. Loh ternyata ada yang keliru bukan ya? Kalau salah kasar banget gitu. Iya, keliru. Salah sih, bebannya salah sih. Nah, seperti ini guys ya, ini bisa menolong orang yang kena gigit baik first aid dari pertama gigit sampai 1 jam maupun dari 1 sampai 8 jam setelah gigitan. Masa kritisnya kan 24 jam. Kalau misalkan korban bisa ngelewatin fase 24 jam masa kritis itu, insya Allah korban selamat. Insya Allah selamat. Kalau seumpamanya ini ada kalau koma jangan dulu tanya ya. Orang yang masuk ICU itu 50. Terjawab sudah. Terjawab. Sekarang kalau misalkan masa kritis berapa 24 jam kata Panji. Nah, terus kalau koma gimana Ji? Lalu juga tahu kalau misalkan koma orang tuh udah 50 waktu kalau udah di ICU mah. Iya, benar. Ya kalau 5 ya kan balik lagi ntar kalau di Indosiar kan
Bu, Pak, kami sudah berusaha, Aduh, tapi Tuhan berkehendak lain. Nah, itu percaya Tuhan. itu percaya Tuhan akhirnya. Ya udah, kan gitu ya, itu kehendaknya Tuhan. Balik lagi kalau masalah itu. Ya. Oh, bukan kehendakku. Betul. Atau aku makhluk kodol. Tapi ini ada ilmunya. Nah, iya. Ilmunya WHO itu kalau sama- keren kan itu? Keren itu. Aku mau balikin lagi ke awal. Ilmunya WHO ternyata sama ilmunya dukun-dukun yang di Indonesia. Kira-kira sama nggak menurut yang Bang Panji pelajarin? Saat ini nggak banyak dukun yang pakai ilmu WHO. Oke. Karena mereka gini, Oh. sama medis. Oke. Kalau aku membuka diri untuk belajar juga medis, Ya, wong ilmu itu nggak terbatas kok. Betul, Bener nggak betul. guys? Betul, Kalau misalkan betul. kita mau belajar, jangan fanatik ilmu. Betul. Nah, aku tuh nggak fanatik ilmu, aku haus ilmu. Sama. Kita Jadi tipikal ketika yang orang gitu. ngejelasin tentang yang aku nggak tahu, aku pasti belajar. Betul. Dan terus belajar. Aku akan berhenti belajar ketika aku udah mati. Iya. Nah iyalah dong. Itu Ki? Aku akan berhenti belajar ketika aku udah mati, udah wafat. Tapi berarti harusnya kalau dukun-dukun di zaman sekarang harusnya tahu lah ya ini Lu ya dari harus ngerti juga, ini kan teknik baru. Ini teknik baru. Kasih riset. Ya imobilisasi kan? Ya, Imobilisasi, imobilisasi itu ini. adalah teknik baru yang direkomendasikan oleh WHO, dan itu kata WHO ini loh, sama kalau pakai ini loh. Pasti, WHO tuh sampai ngirim utusan-utusan kemana-mana buat urusan buat ular. sosialisasikan ini seluruh dunia. Nah ini bukan bermaksud untuk menyalahkan, mengajak debat atau apapun, tidak. Ini hanya sharing gitu, sharing ilmu, biar kita tidak berdebat tapi saling bebat. Betul, saling Debat bebat yang benar. Yang benar seperti ini ya. Ya, Tolong kayak perhatikan teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah cara seorang Panji Petualang berbagi ilmu dukunnya. Dan yang digunakan Panji Petualang ya begitu. Yang digunakan Panji Petualang berapa kali? Panji kegigit? Berkali-kali. Ya mungkin Aku pun ini kan kena gigit kobra, king cobra, viper. Ya selamat alhamdulillah karena ada ilmunya. Iya. Kalau cuma ngandelin mantra atau keyakinan ya selesai, nggak ada syariat. Ya, Gimana bener. sih? Nggak ada syariat ya selesai. Ya, iya, kan harus ada syariatnya. Betul. Ya ini. Kita rezeki dikasih Allah, dikasih Betul. Tuhan yang Maha Esa. Betul. Ya itu juga dengan cara syariat, harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiarnya. Kalau orang-orang nggak mau ngapa-ngapain gimana kira-kira? Ya, Dapat nggak? Dapat. Ada nggak? Dapat apa itu? dapat rezeki tetap. Dari- kan nggak banyak. Iya itu Sedikit dia. aja. Susah, anjir, repot Dapat lah kalau kayak aja. gitu. Dapat juga. Cuma ya nggak kebagian sebanyak yang nyari. Iya, itu beda lah. Paling gini lah. Sekarang Ki Atmo sama aku ngobrol di sini. Iya. Ci, yuk kita ke depan, kali aja dapat rezeki apa? Iya. Ah, males Ki, aku di sini aja lah. Iya aja Wah. kalau Aki mau jalan, ayo wes aku jalan yo, gitu. Kalau Ki Atmo jalan dong. Mhm. Tiba-tiba di perjalanan, Ki Atmo lihat orang lagi mana rambutan di kebun. Iya. Wah, sih ini rambutan, aku Wah. pengen rambutan tapi nggak punya uang. Ki Atmo akan bantuin mereka nggak? Iya bantu dong. Bantu, aku boleh bantu nggak? Iya. Nanti minta rambutannya ya. Iya. Oh, ya wis, ayo Ki, bantu ngepe apa sih? Dapat dong banyak rambutan. Dapat. Upahnya. Mm-mm. Seneng dong. Lu ya seneng banget lah pasti. Oh, Ki Atmo pamer ke aku. Iya. Wah, Ji, nih, tak bilang apa? Kamu kalau misalkan diem aja nggak dapat rambutan. Dapat rambutan. Oh iya ya Ki, Heeh. nggak dapat aku. Iya, dapat juga akhirnya kan. Tuhan tuh adil. Adil. Nggak bisa. Benar. Oh iya Ki, enak Ki. Mintain gua boleh wes, tapi aku udah cobain. Betul. Tapi dapat sedikit kan. Tapi ya paling 3 biji Iya. lah, 3 biji cukup lah. Tapi kalau kita sama-sama cari, bagi dua hasilnya. Cepat itu dan hasilnya lebih Kan banyak. sama. Hasilnya lebih banyak. Nah itulah perumpamaannya kayak gitu sama. Sama ya kayak Sama. gitu. Itulah yang dilakukan beliau ini, makanya aku salut sekali. Alhamdulillah lagi. Banyak hal yang beliau bagi. Contohnya ini sepele tapi fatal ini. Sepele tapi fatal. Fatal. Kalau misalkan salah, celaka. Celaka. Kalau misalkan benar, bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu ini tolong kalian ingat-ingat, kalau kalian lupa, kita bakalan cut jadi short pendek yang harus kalian cek video panjangnya buat memahami isinya ya. Nah, kemudian teman-teman ada satu lagi si
apa namanya, seorang Panji Petualang ini ternyata ilmu dukunnya ya seperti ini. Iya kan, ini ilmu dukun kan. Iya gitu. Iya. Betul. Karena kan kita bukan akademisi Ki. Betul, Di betul. Indonesia, siapapun yang bisa ngobatin seseorang dengan cara tradisional, Iya. itu disebut dukun. Balik lagi Bahkan dukun. izinnya juga keluarnya izin perdukunan. Aduh, habis sudah ya dukun. Tapi kalau misalkan mau bikin praktek pengobatan tradisional, baik Ya. spiritual apa segala macam, Ya. itu dari dinas satu pintu rekomendasinya kan keluarnya itu pengobatan kebatinan atau dukun. Dukun, keluarnya dukun. Nah, makanya. Lagi ya memang dukun beranak. Ya. Terus dukun patah tulang. Dukun pijet itu ya. Iya, kan? Itu yang sedang aku sikat-sikatin karena orang nggak tahu makna dukun yang sebenarnya. Definisi dukun itu ya duduk tekun. Duduk dengan tekun. Makanya teman-teman, kalian mesti saksikan channelnya Panji Petualang karena kita banyak melakukan apa ya? Kalau Panji ini edukatif urusan hewan, satwa semuanya. Aku edukatif. Tapi ini urusan- finish ya. Soal ini Aki masukkan nggak? Masuk dong, masuk akal. Tapi kalau semuanya orang-orang masih bingung, bisa di kolom komentar. Kalian tanya dah. Tapi nanti dijawabnya di channelnya beliau ini. Kalian saya ke sana. Iya dong, harus itu. Karena ini sangat berguna sekali buat semua orang yang kena gigitan ular. Amit-amit, jangan sampai. Paeh ntar. Awas keliru lah. Awas keliru. Ya baik teman-teman praktisi tradisional maupun medis, hati-hati lah keliru itu. Betul, Aku betul, nggak betul. cuma masukan untuk teman-teman medis kok. Ini berlaku juga buat teman-teman praktisi pengobatan tradisional seperti Tradisional. saya. Siap. Hati-hati keliru. Oke, makasih banget. Siap. Panji, Siap, makasih Bro. banget Sama-sama. udah datang. Terima kasih udah diundang buat ngobrol di sini malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, urusan naga rimba kita ngobrol di belakang layar aja. Oke. Sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.